Hai, ketemu lagi dengan ABG 911 Channel. Saya punya mesin cuci LG yang mana belakangan ini waktu pengeringan atau waktu spin suaranya agak keras dan kasar. Tapi waktu cuci biasa dia suaranya pelan. Diperkirakan ada masalah di dalamnya. Nah, ini mesin cuci terlalu berat. Ini kalau mau dibawa ke tempat servis, ini bawanya agak susah. Karena ini juga saya taruh di lantai atas. Dan kalaupun dipanggil orang repair, ini juga nggak gampang dan perlu waktu dia bisa datang ke sini. Apalagi kalau kita panggil dari LG-nya, biasanya dia bikin schedule untuk datang ke sini. So, ini kita akan coba repair sendiri atau betulin sendiri. Memang saya bukan ahlinya, saya bukan servis mesin cuci, tapi saya akan coba sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau memang nggak bisa, nanti baru kita pakai alternatif. Kedua, kita ke panggil mountainnya. Oke, sekarang kita akan coba dulu dan kita akan dengerin suaranya dan kita akan analisa apa kira-kira masalahnya. Saya akan pakai model mix saja. Oke guys, ini kalau lagi dia nyuci, ini suaranya tidak begitu kedengaran karena ini low speed atau putaran rendah. Oke guys, ini kita udah dengar suaranya. Ini sepertinya ini bearing yang rusak. Oke guys, saya akan siapin untuk repairnya atau untuk perbaikannya. Nanti kita lanjutin untuk pelaksanaan perbaikannya sampai. Oke guys, ini mesin cucinya udah kita pindahin ke di luar. Dan tempatnya agak lega di sini. Ini semua kita udah siapin. Ini tools. Oke, nanti sama-sama kita akan repair mesin cuci ini. Dan dari apa yang kita analisa tadi, ini hanya besar kemungkinan hanya bearingnya yang rusak. Karena dari pengetahuan saya, sifat bearing itu kalau bearing sudah kering atau kemasukan air atau masukan debu, dia bearingnya akan rusak karena ini akan terjadi gesekan dua material dari besi dan lama-lama salah satu akan rusak dan permukaannya akan kasar dan dia akan berbunyi, dia akan punya gesekan yang tinggi. Jadi kita akan bongkar bearingnya dan kita cek bearingnya. Kalau betul bearingnya rusak, kita akan ganti dengan yang baru. Mungkin dengan begitu akan solve problem.
Oke guys, nanti kita akan lanjutin perbaikan mesin cuci ini. Kita akan lakuin sama-sama ya. Ini saya hanya share, mudah-mudahan ini berhasil dan mungkin sedikit bermanfaat buat yang lain. Oke guys. Oke, pertama ini selangnya kita lepas dulu. Pertama kita akan buka tutupnya. Ini ada baut 2 di sini. Jangan lupa ngumpulin baut-bautnya, jangan sampai ada yang hilang. Coba buka atasnya. Jadi kita akan buka tutup cover belakangnya. Kita paksa begini. Nah, untuk atas bawah. Oke guys, ini dia drive-nya. Ini drive-nya direct ke tabungnya dengan kunci sub sini. Jadi bearing ada dalam sini. Nanti bearing yang akan kita coba cek dulu. Oke, kita akan usahain ngeluarin tabungnya supaya dapat kita bongkar dan kita periksa bearingnya. Ini dalamnya, kita akan cek mana-mana aja yang perlu kita bongkar. Pipa ini harus kita lepas. Ini kita lepas. Ini mesinnya digantung pakai ini. Oh iya, ini ada pemberatnya, bandulnya. Ini yang bikin mesin cucinya berat. Di bawah ada jadi support pakai ini. Ini ada sebelah satu lagi di sana, kelihatan. Oh, ini soketnya ya, ini sama, ini harus kita tandai nanti sama yang merah, tapi ini kabelnya udah bisa nentuin. Ini nggak mungkin sampai ke sini. Oke, nanti yang nggak jelas kita akan marking nanti supaya nggak ketukar. Ini juga guys, ini waktu lepas soket nih hati-hati, jangan sampai ada ketukar masangnya. Kalau ada yang meragukan, nanti lebih bagus di marking dulu, tandain dulu. Jadi jangan sampai ada yang kebalik nanti masangnya. Seperti ini sepertinya dari sananya udah ada tandanya, yang biru sama yang biru. Sekarang kita akan lepasin ininya dulu. Oke, hati-hati yang lepas ya. Kita lepas yang ada klipnya, yang kita lepas ini karena ini masuk ke dalam. Nanti kita punya sobek nanti. Oke, setelah udah lepas, dan kita akan lepas ini. Oke guys, untuk mengangkat ini, kita akan lepas ini dulu. Ini ada kuncinya di sini. Ini kita tekan, lepas. Jadi ada kuncinya. Ini saya tahu karena dulu pernah dan sering saya bukain itu bersihin. Ini ada bautnya 2. Oh ya, ini ada selangnya. Oke, kita akan lepas ini pelan-pelan,
jangan sampai putus nanti. Oke, ini udah lepas. Nanti kita akan angkat ini. Untuk angkat ini kita akan lepas pemberatnya dulu karena ini cukup berat. Dan ini panelnya sebaiknya kita lepas nih supaya aman. Oke, sekarang saya akan lepas panel kontrolnya dulu. Ini amanin dulu biar nggak kesenggol apa-apa nanti di belakangnya. Kita akan lepas panelnya dulu. Ini ada bautnya. Guys, ini soketnya, jadi kita tandain dulu ada yang sama enggak. Oke, ini soketnya dari bawah, kita akan lepas ininya dulu. Ini kita akan lepasin soketnya. Masih ori, masih kencang soketnya. Ada tambahnya. Ini harus ditekan. Ada 3 macam-macam soket, beda-beda caranya. Ini harus dicongkel, harus dipencet. Oke. Nah, ini tadi yang susah bukanya, ini juga harus. Guys, ini kita amanin dulu. Ini baru lepas, ini juga kita amanin panelnya. Oke, selanjutnya kita akan keluarin penguncinya. Ini kita ambil pas ujung springnya.
Hati-hati guys, jangan sampai menyobek karetnya. Nah, kalau karet tersobek nanti airnya akan bocor keluar. Oke, ini udah lepas. Tinggal lepasin ke dalam. Ini pelan-pelan guys. Ini karetnya tipis. Selanjutnya kita akan lepasin. Oke, sekarang kita akan lepasin kabel depannya. Ini ada bautnya dua. Buka dulu. Buka dulu. Nah, ini masih ada bautnya. Pada rusak, lebih bagus kita lepasin bautnya. Oke guys, ini untuk nurunin drumnya. Ini kita akan bongkar dulu pemberatnya karena ini cukup berat, agar lebih gampang nuruninya, karena saya sendiri nggak ada yang bantuin. Tapi kalau ada alat atau ada teman, mungkin ini nggak perlu dibuka. Ini kita akan buka pemberatnya. Hati-hati jangan jatuh guys. Oke, sekarang kita akan lepas drive-nya. Sebelumnya saya akan lepas dulu selang ini.
nggak rusak. Oke guys, ini kalau buka baut seperti ini, karena kita sendirian nggak ada yang nahannya, maka ini kita harus pukul. Jadi kalau enggak ini susah. Karena dengan dipukul dia nggak dapat gerakan. Jadi kita ada teman di drumnya yang nahan. Ada longgar, karena ini posisi itu nahannya ini kalau ditahan di sini takut merusak kumparannya di dalam. Jadi kita harus kasih pukulan untuk bikin dia bautnya longgar. Tahan magnetnya ini karena dia magnetnya nahan. Oke, motornya sekarang kita akan ini kumparannya kita akan lepas. Ini harus hati-hati, ada bautnya banyak. Kita lanjut dengan lepas kumparannya. Ini harus dilakukan supaya nanti waktu ngangkat ini kumparannya tidak rusak dan tidak terluka. Oke, ini posisinya ada turun atau enggak. Oke, saya selalu kalau saya ragu saya akan tandain. Biar nanti nggak bikin pusing. Kita lanjut lepas baut terakhir. Berarti sampai bautnya lepas dia akan jatuh karena kalau sampai jatuh bisa merusak gigitan kawatnya. Oke, ini ada soketnya. Lepas. Sakit bisa keras begini. Aduh. Ini kita akan lepasin. Ini udah ada ukuran kabelnya, nggak salah. Oke guys, di drive-nya kita udah lepas, kita akan cek lagi itu suaranya dari mana. Ini kosong. Ini ada bunyi yang kasar di dalam. Oke, ini mastiin aja. Memang ada yang kasar ininya. Oke, kita akan lanjutin buka bearingnya. Oh iya, ini ada bearing, ini satu bearing. Ini bearingnya ada dua, di dalam ada satu lagi. Jadi untuk ngelepas bearing ini memang harus kita turunin drumnya. Oke, nggak boleh kita lepas. Kita lihat yang mengganggu, kita harus lepasin.
Ini juga lebih aman kita lepas saja. Ini kita lepas selangnya, biar lebih aman. Oke, ini akan saya lepas saja biar gak kena nanti, biar nggak ada yang rusak. Ini juga dilepas supaya drumnya bisa ditarik ke sini. Oke, sekarang saya akan lepas ini dulu. Oke, karena terlalu keras terpaksa kita pakai ini. Ini juga sebaiknya selepas biar lebih aman dan rusak nantinya. Dan dikeluarin, lepas dulu. Oke, kita tandain. Ini drumnya digantung 2 spring di atas dan ada di bawah supportnya 1, 2, 3. Ini sepertinya kita harus buka yang bawah dulu, nanti diganjal, baru buka yang atas, baru diangkat keluar. Ini karena saya sendiri, saya harus pasang ganjal nanti supaya waktu buka spring dia nggak jatuh. Oke, kita lanjut. Oke guys, ini tuh buka pin ini sudah saya coba satu. Ini ternyata di belakang ada kunciannya. Ini kita harus pencet belakang, kita tarik ke depan. Oke, kita akan coba dengan yang lain. Oh iya, kita bisa gunakan ini. Ini bisa megang begini, kita tarik. Oke, ini nyambung. Ini pipa ini nganggur nih, paksa harus kita buka dulu bautnya. Oke. Saya akan tarik pinnya.
setirnya. Satu lagi guys. Oke, nanti pinnya kita lepas semua. Oke guys, kita akan pasang support di sini dulu. Saya akan manfaatin ini. Cukup untuk nahan nggak jatuh. Oke guys, ini untuk melepas spring. Tadi saya juga udah bingung lepas springnya, tapi ternyata ini ada penguncinya. Ini kita harus lepas dulu. Nah seperti itu. Ini baru kita angkat. Oke, it easy. Tapi kalau hati-hati kita dibikin repot. Sama satu lagi. Pas. Springnya terlepas sama atas bawah. Oke guys, ini siap diangkat. Ini semuanya udah terbebas, ada menanjal. Sekarang kita akan angkat dindingnya. Guys, ini sepertinya harus saya lepas. Oke, coba lagi. Oke, ini sudah keluar. Oke, ini drumnya sudah di luar. Ya, ini lepas separuh casingnya. Kemudian kita akan keluarin drumnya untuk buka piring. Oke, kita mulai buka dulu. Susah kalau sendiri. Kalau bisa ngerjain ini, semua udah teman satu orang lah. Yang ada yang bantuin megangin. Yakin ya guys, kita kerja dengan alat seadanya. Yang belum lagi ini bolanya udah hilang, dia lepas terus. Tapi yang penting masih bisa difungsikan. Oke, kita buka semua bautnya, kita lepas. Oke. Oke, sekarang kita akan lepas.
shaftnya. Ini kita pukul. Saya nukel pakai karet ya guys. Ini cukup kita pukul aja tuh. Nah, jangan lepas. Mungkin ada 2 biring ikut 1. Oke guys, tadi udah coba buka bearingnya dengan cara dipukul, tapi terlalu keras dan udah mengkhawatirkan kalau dipukul terus, nanti kalau dipaksa terus dipukul malah casingnya yang rusak nanti, pecah nanti. Makanya saya akan coba pakai alat sederhana ini, karena alat buka bearing atau trigger saya nggak punya. Kita coba ini dulu, kalau nggak bisa nanti ya mungkin harus cari trigger atau alat buka bearing lainnya. Jadi kita coba ini dulu, kita usahain bisa atau enggak. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja sama alat buka bearing biasa, alat buka bearing lainnya. Ini karena kita akan press bearing dari belakang depan. Oh iya, ini sealnya udah rusak, ya kita biarin aja. Ini sekalian ngebuka karena nggak gampang juga bukanya. Kita akan paksa dengan kunci. Pukul dari belakang. Setelah motor, oke, saya cariin 2 nut dulu. Saya mutar, saya pasang 2 nut untuk nahannya. Mudah-mudahan ini berfungsi.
press terus ya. Pukul lagi, kita bantu lagi dengan dipukul. Ini udah bergeser guys. Oke, ini mungkin bisa dilanjutin dengan dipukul. Oke. Gerak guys. Oke, itu sealnya udah lepas. Oke guys, sealnya udah lepas. Piringnya.
Oke, ini bisa dilihat. Ini sealnya bagian dalam udah kemasukan air kayaknya, ini sealnya bocor ini. Misalnya ini, kayaknya ini juga, ini bearingnya udah ada kotorannya. Ini yang bikin rusak bearing. Oke guys, ini udah ketahuan bearingnya rusak dan sealnya juga, ini juga harus ganti, dan bearingnya satu belum rusak tapi juga tetap diganti karena udah lagi buka dan ini tidak gampang gantinya. Oke, saya akan beli dulu, kita akan cari dulu bearingnya dan sealnya. Nanti kalau udah ketemu, kita akan lanjutin step-step untuk pemasangan bearingnya sampai pemasangan kesemuanya sampai komplit dan kita tes run nanti. Oke, nanti kita lanjutin setelah partnya tersedia. Oke guys. Oke guys, kita lanjutin kerjaan kita yang kemarin. Itu penggantian bearing mesin cuci LG. Ini sealnya sudah dapat yang baru. Ini bearingnya sudah ada. Saya pakai SKF, supaya lebih bagus sedikit. Ini bearingnya 2, ini satu lagi. Ini. Oke, spare part sudah tersedia. Sekarang saya akan pasang bearing dulu. Oke, langsung aja kita eksekusi pemasang bearingnya. Saya akan pasang bearing yang dalam dulu. Ya, ini tadi sudah saya bersihin. Saya akan kasih sedikit grease encer supaya lancar masuknya. Sedikit aja guys. Oke guys, saya udah bongkar bearing yang lama. Ini saya ambil outernya. Ini untuk masang bearingnya biar bearing yang baru nggak rusak kepukul. Ya begitu guys, nanti baru di atas kita pukul. Kalau udah pakai ring, kita bisa pukul gini. Guys, udah masuk sebagian. Ini kita usahain posisinya selalu rata. Ambil posisinya di rubah-rubah guys, biar masuknya rata. Kalau udah banyak masuknya, kita bisa langsung pukul ringnya. Oke guys. Oke, ini bunyinya udah membal. Ini berarti bearingnya udah masuk semua dan belakangnya udah mantap.
Oke, ini semua. Jadi ini piring bekas juga kita bisa manfaatin karena kita tidak punya alat pasang piringnya. Ini agar inner ringnya atau piringnya atau sealnya nggak kepukul, jadi biar nggak merusak piringnya. Oke, sama. Sekarang kita akan pasang sealnya. Hasil juga kita bisa manfaatin ini guys. Hasil harus pelan-pelan tempatnya karena ini terdiri dari rubber, jadi jangan sampai permukaannya rusak, nanti akan bocor. Ini kita cek mukanya udah rata, udah cukup. Oke, ini selesai. Kita akan pasang. Oke, kita akan pasang piring yang satu lagi. Kita kasih sedikit. Ya, ini juga berfungsi nanti kalau dia panas dia nggak akan saling nempel. Maksudnya kalau kita kasih grease, itu saja. Ini masih bisa kita manfaatin guys. Cuman bedanya sedikit. Ini harus pelan-pelan. Oke guys, ini udah rata. Oke, ini
Pemasangan bearing sudah selesai. Bearing yang luar dan bearing yang dalam sudah selesai. Kita akan lanjut rakit lagi mesin cucinya. Oke guys, kita lanjutin step selanjutnya, yaitu assembling drumnya. Oke, ini udah bersihin, udah rapi, cuci dengan air ya. Oke, sekarang kita akan pasang. Pasang bagian atasnya sesuai dengan di sini pastinya. Buat yakin kencang, kita bantu dengan ini. Jangan terlalu kencang juga guys ya. Ini karena ini dia langsung ke plastik, dijual nanti akan bocor air di sini. Oke, cukup guys. Ini drum udah ke assembly. Kita agak pasang lagi di tempatnya, tapi sebelumnya kita akan cuci dulu, pasang dulu motornya. Linding. Guys, kita akan pasang barangnya dulu. Posisinya
ini ngunci gini, kalau masih bergerak diterusin. Dia udah ngambal. Ya, sang kecil dulu, coba kita putar. Gak ada suara sama sekali guys. Kemarin sebelum kita bongkar, kita putar pakai tangan begini, udah kedengaran bunyinya. Oke, assembly drum selesai. Kita akan lanjutin pasang ini di tempatnya. Baik, kita lanjutin untuk pasang drumnya di casingnya seperti kemarin waktu kita bongkar. Kita akan panjang dulu supaya enak naruhnya. Masuk. Banyak ini. Ini ya. Tarik. Ini aku tuh. Sekarang kita lanjut masang springnya. Satu lagi. Oke guys, sekarang sudah kegantung, kita akan lari supportnya. Sekarang kita akan lanjut pasang support bawahnya. Di belakang.
Oke, spotnya sudah pasang semua. Sekarang kita akan pasang lagi pemberatnya. Oke guys, ini pemberatnya udah pasang, posisinya udah stabil lagi. Sekarang kita akan pasang ini seperti semula lagi. Oke, ini penampung kotorannya, satu selang buangnya udah kepasang. Nanti kita lanjutin lagi besok karena sekarang sudah malam. Oke guys, kita lanjutin kerjaan kita yang masih kurang karena kemarin kemalaman. Sekarang kita akan pasang kurang-kurangannya. Kita akan pasang dulu lap valve-nya. Oke, sekarang kita connect kabelnya. Oke, udah selesai. Kita pasang ini selangnya, jangan lupa.
Sekarang kita pasang atasnya dulu. Ada slotnya guys, ini akan lari. Sekarang kita lanjut pasang panelnya, elektrik panelnya, atau elektrik kontrolnya. Ini ada slotnya, didorong. Oke, sekarang kita pasang kabel-kabelnya. Ini jangan tukar ya. Ini kita sesuaiin aja warnanya. Nah, ini. Ini sekarang nah guys, dia udah beda-bedain soketnya masing-masing. Jadi kecil kemungkinan untuk tukar. Lanjut pasang panel depannya.
Jangan lupa connect kabel. Kita cek lagi koneksinya sudah benar. Oke, sekali lagi sebelum kita pasang di depannya, kita cek lagi kabel-kabelnya, koneksinya sampai tertinggal. Belok. Harus goyang begini guys. Oke, semuanya sudah terpasang. Kita akan pasang depannya. Pasang doloknya dulu. Oke. Sekarang kita lanjut pasang unitnya ini, bloknya ini. Pertama kita pasang dulu di bawah, jangan lupa. Guys, kita pasang dulu. Oke, sekarang ini kita masukin ke slotnya. Oke, kita pasang
pasang lagi ini. Oke, sudah kuat. Pasang lagi sabunnya. Oke guys. Oke, kita lanjut. Oke, selesai. Sekarang tinggal pasang ring karetnya dan rapi posisi karet. Masuk ke sini. Coba. Oke, mantap. Pasti dulu kita pemasangannya rapi. Setelah itu kita pasang ringnya. Kita pasang kawat pengikatnya. Ini kita akan tarik sepertinya. Sampai nyampe karetnya. Oke, sudah rapi. Kita tes. Oke.
Oke, sekarang terakhir kita pastiin lagi semua koneksi. Udah fix, nggak ada yang ketukar atau nggak ada yang ketinggalan. Oke, ini ada nyangkut dan dia harus bergetar. Sekarang kita akan connect listriknya. Oke, sekarang kita coba onin. Oke. Sekarang saya akan sambung airnya. Kita akan connect airnya. Habis ini kita akan langsung tes nyuci pakaian. Oke guys, saya akan langsung tes mesin cucinya menggunakan pakaian. Langsung mencuci pakaian, nanti kita akan lihat hasilnya. Guys, ini lagi dites. Ini udah pada posisi putaran cepat atau posisi pengeringan atau posisi spin. Ini posisi spin di sini berada pada 1200, pada speed 1200. Jadi ini dari hasil ini sudah tidak
kedengaran lagi bunyi yang aneh seperti semula. Jadi hasil di sini kita bisa pastikan ini hasilnya sudah bagus. Jadi penantian biringnya sudah selesai dan berhasil tanpa mengeluarkan suara yang aneh. Oke guys, sekian dari sharing pekerjaan kita, yaitu step-step penggantian piring mesin cuci LG kapasitas 8 kg. Ini setelah diganti 2 piring dan 1 seal. Oke guys, mungkin ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi yang tidak punya keahlian atau tidak punya pengalaman dengan mesin cuci. Dengan begini mungkin bisa dimanfaatin untuk melakukan penggantian piring sendiri, resepnya. Oh ya, bila ini berguna atau bermanfaat dan bisa dipraktikin, silakan di subscribe dan di like, dan terima kasih untuk subscribe dan like. Ini hanya sekedar hobi saja, makanya ini juga saya share buat yang lain. Moga-moga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke guys, sekian dulu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan pembahasan atau share masalah-masalah yang lain. Oke, bye.